Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Amma ba'du. Pemirsa, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Hari ini saya akan mencoba menerangkan tentang rezeki. Di dalam firman Allah dikatakan wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita pandai bersyukur pada Allah, niscaya Allah akan tambahkan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Sebaliknya jika kita kufur, Allah itu mempunyai azab yang sangat pedih. Pemirsa, rezeki itu dibagi menjadi dua. Ada yang bersifat ma'adi, yaitu materi yang bisa kita lihat. Misalnya uang, mobil, rumah, makan, minum dan sebagainya. Itu merupakan rezeki dari Allah. Namanya rezeki yang bersifat ma'adi. Kemudian yang kedua, ada rezeki bersifat maknawi, yaitu yang non materi. Misalnya kesehatan, keluangan waktu itu juga merupakan rezeki. Punya teman yang soleh dan solehah yang selalu mengajarkan kebaikan, mengajak kita, menyuruh untuk bertindak ibadah selalu dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala, itu juga adalah rezeki buat kita. Jangan sebaliknya. Kita punya teman yang sering mengajakin kejahatan, kemaksiatan, naudzubillah min dzalik, itu bukan rezeki buat kita, itu setan buat kita. Jadi rezeki tidak terbatas dengan apa yang kita lihat. Tapi yang non materi pun itu adalah rezeki dari Allah. Kita punya guru-guru, para asatiz, para kiai, para ustadz yang selalu tak henti-hentinya, tidak capek-capeknya dia menyampaikan, menyuruhkan kebaikan. Itu juga adalah rezeki buat kita. Kemudian kita itu mencari rezeki, tentunya kita harus mempunyai kaitannya. Kita kepengen mencari rezeki, tentunya ada punya kaitannya dengan 5 hal. Bukan karena kita selalu rajin berdoa doang atau rajin beribadah saja. Tapi ada 5 yang berkaitan dengan datangnya rezeki. Yang pertama adalah kesungguhan ikhtiar kita di dalam mencari rezeki, itu yang pertama. Jadi sungguh-sungguh, benar-benar nawaitu kita adalah mencari rezeki dari Allah. Kalau kesungguhan kita yang betul-betul, maka akan insya Allah mendatangkan rezeki buat kita. Yang kedua, kesyukuran kita atas apapun yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, itu juga akan mempengaruhi datangnya rezeki. Jika kita kurang bersyukur, selalu kufur, nikmat, ya, bagaimana kita mendapatkan rezeki dari Allah? Bagaimana kita dapat mendatangkan rezeki jika syukur kita kurang? Lihat Nabi kita Muhammad SAW, dia adalah Sayyidus Syakirin, pemimpin dari orang-orang yang bersyukur. Iya, dikit banyak relatif. Tetapi dengan kesyukuran yang kita tanam dalam hati kita, apa yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, insya Allah Allah akan tambahkan. Makanya dalam firman Allah, wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita pandai bersyukur, insya Allah kasih nikmat, tambah lagi nikmat, tambah lagi nikmat. Insya Allah, mudah-mudahan itu jika kita pandai bersyukur.
Begitu juga sebaliknya kalau kita kufur nikmat, Allah mempunyai azab yang sangat pedih. Naudzubillah min dzalik. Kemudian apa yang berikutnya yang sangat mempengaruhi juga rezeki yang akan kita dapati. Yang ketiga adalah bakti kita kepada orang tua. Itu akan mendatangkan rezeki buat kita. Jika kita kurang bakti kepada orang tua, kurang open kepada orang tua kita, kurang peduli dengan orang tua kita, niscaya rezeki kita makin jauh. Tapi kalau kita dekat pada orang tua kita, bakti kepada orang tua kita, kita sayangi, kita peduli dengan kedua orang tua kita, niscaya Allah akan perkenankan rezeki kita mengalir terus, bagai air yang mengalir dari atas gunung. Inilah yang diajarkan oleh agama Islam. Kemudian yang keempat, bagaimana kita mendatangkan rezeki, yaitu dengan banyak bersedekah. Kita perbanyak sedekah, insya Allah rezeki kita makin melimpah. Apa saja yang kita punya, kita sedekahin. Kita punya satu, bagi setengah. Kita punya setengah, bagi separuh, seperempat. Jadi apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki, kita harus perbanyak sedekah. Jangan sedekahnya dikit, tapi kita kepengin datangin rezeki yang banyak. Ya itu yang mungkin. Jadi kita dengan sedekah yang banyak, insya Allah rezeki kita juga akan banyak. Itu maksud perintah agama. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yang mendatangkan rezeki, yang melapangkan jalan rezeki, yaitu kita perbanyaklah kita bersilaturahim sama teman-teman kita, saudara-saudara kita, semuanya lah, baik teman lama-lama kita. Nah ini akan membuka pintu rezeki kita. Karena kata Nabi, siapa yang membuka silaturahim, Allah lapangkan, Allah panjangkan umurnya, dan Allah lapangkan rezekinya. Maka ada 5 kaitannya dengan rezeki ini. Insya Allah kita dapat mengamalkannya. Mudah-mudahan insya Allah. Jadi bukan masalah kaitan kita rajin atau tidak rajinnya, tetapi 5 tadi yang berkaitan dengan datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan rezeki kita menjadi rezeki yang halalan thayyiban, dan insya Allah mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dikatakan ma ba'dal barakah syai', tidak ada yang paling luas, paling tinggi di atasnya kecuali kebarokahan. Jadi kita tidak kepingin adalah yang berlimpah harta, tetapi barokah harta. Jadi bukan banyaknya harta, tetapi barokahnya harta. Dengan harta yang ada, tapi barokah buat semuanya. Ini yang didambakan oleh Allah dan baginda Rasulullah SAW. Buat apa harta banyak? Buat apa harta berlimpah? Tapi tidak ada gunanya sama sekali. Lebih baik harta yang kita miliki barokah, yaitu dengan apa? Dengan keberkahan. Harta yang kita miliki seadanya bisa dinikmati seluruhnya untuk seluruh keluarga, handai tolan teman-teman kita semua, dan insya Allah mendatangkan kebaikan min khairat dunya wal akhirah. Demikianlah kiranya bisa diamalkan apa yang saya sampaikan tadi, yang mudah-mudahan insya Allah pintu rezeki kita dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan rezeki yang insya Allah kaitannya itu dengan 5 hal. Yang pertama, kesungguhan ikhtiar kita dalam mencari rezeki. Yang kedua, kesyukuran kita atas apapun yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih ke kita, kita syukuri. Kemudian ketiga adalah berbakti kepada orang tua. Keempat, kita perbanyak bersedekah yang insya Allah akan mendatangkan melimpah. Dan kemudian yang terakhir, kita memperbanyak silaturahim yang insya Allah mendatangkan semuanya. Kelima kaitan tadi itu mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala buat diri kita seluruhnya menjadi barokah dan rezekinya luas sesuai apa yang disampaikan, diajarkan oleh baginda Rasul, bahwa kita perbanyaklah bersedekah kepada fakir miskin, dan insya Allah itu akan terus mengalir pahalanya jariah. Pahalanya jariah mengalir yang insya Allah mendatangkan kebaikan buat diri kita semuanya dan untuk Islam pada
umumnya. Dan mudah-mudahan insya Allah kita termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.